يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama, alhamdulillah, di sore hari ini, di hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk datang dan sebagian mungkin live streaming di fanpage Facebook Madrasah Sunnah untuk membahas pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Islam, ya, yang ditulis oleh para ulama. Dan kita akan membahas tentang buku yang ditulis oleh Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah ta'ala, seorang ulama bermadhab Syafi'i dan sangat dekat dengan Imam Syafi'i, sehingga beliau dikenal dengan sahabat Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahumullah ta'ala. Dan ternyata beliau juga menulis pembahasan tentang akidah, ya, pembahasan tentang akidah. Nah, cuma di pembahasan kita sebelumnya dan sampai hari ini insyaallah kita masih membahas tentang pengantar untuk belajar akidah, pengantar untuk belajar akidah. Dan sudah 4 poin yang kita lalui. Sekarang kita masuk poin yang kelima dari pengantar tersebut, al-unsurul khamis, ya. Poin yang kelima adalah asasiyatun muhimmatun fi dirasatil aqidatil islamiyyati qama 'alaiha salafus salihu wa khalafuhum. Jadi dasar-dasar penting dalam mempelajari akidah Islam. Dasar-dasar penting di dalam mempelajari akidah Islam yang dilakukan oleh salafus saleh dan orang-orang yang ada di belakang mereka. Ya, jadi bagaimana salafus saleh di dalam memahami akidah? Bagaimana salafus saleh di dalam mempelajari akidah, belajar akidah? Karena kita melihat di zaman kita sekarang ini terlalu banyak pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam dan bahkan sangat bertentangan. Contoh misal dalam perkara yang ditetapkan oleh akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka nafikan atau mereka tolak. Ya, mereka tolak. Hal yang ditolak oleh Ahlussunnah malah mereka tetapkan. Nah, ini disebabkan kesalahan di dalam manhaj atau metode di dalam memahami akidah Islam. Oleh karena itu, mempelajari tentang dasar-dasar penting di dalam belajar akidah Islam itu sangat penting sekali. Nah, supaya kita bisa tahu juga bagaimana para pendahulu kita, salafus soleh, di dalam memahami akidah, bagaimana mereka di dalam menjalankan akidah, ya, di dalam menjalankan akidah. Disebutkan di sini yakumu manhajus salafi ala qawaida asasiyatin fi itsbatil aqidati wa difa'i anha. Jadi manhaj salaf, ya, nanti kita akan jelaskan ya siapa itu salaf, dan kita akan jelaskan juga apa itu manhaj. Jadi manhaj salaf, jalannya salafus soleh, ya, secara ringkas begitu, ya, itu berdiri di atas
kaidah-kaidah dasar dalam menetapkan akidah ya Islam dan membelanya. Jadi akidah salafus saleh itu ada dasar-dasarnya, ada pondasinya. Ada pondasinya. Ya. Baik. Ini mungkin kita katakan sama dengan sebuah pemikiran. Tapi kalau pemikiran itu maknanya lebih luas dan biasanya diarahkan kepada makna yang buruk kalau dalam masalah akidah. Ya, dan pemikiran-pemikiran yang ada itulah yang kemudian menyebabkan munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok sempalan di dalam akidah Islam. Ya, sehingga mereka menyelisih akidah Islam. Mereka menyelisih akidah Islam. Jadi apa itu pemikiran? Pemikiran itu adalah kumpulan kegiatan akal. Ya, kumpulan kegiatan akal. Jadi sesuatu yang ada dalam akal yang kemudian dibikin sebuah strategi atau sebuah konsep ya yang kemudian menjadi sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran. Nah, cuma perkara yang kita pahami bahwa akal al-fikru atau pemikiran fal fikru maftuhun bi ghairi zamamin yazummuhu. Jadi pemikiran itu terbuka. Pemikiran terbuka sehingga dia tidak memiliki kekang untuk mengekang pemikiran. Itu beda dengan nanti dengan manhaj. Kalau manhaj ada batasannya, kalau pemikiran tidak ada. Sehingga ketika dibuka pemikiran di dalam akidah, maka akan muncullah pemikiran-pemikiran yang kemudian pemikiran itu bertentangan dengan dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita harus tahu bagaimana dasar Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami akidah. Ya, kalau kita lihat nanti salah satu poin yang akan disebutkan nanti adalah bagaimana mereka mengambil akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, tidak ada bentuk logika di situ. Walaupun tidak dikatakan bahwa akidah Islam itu tidak sesuai dengan logika, tapi tidak semua yang menurut logika benar itu menurut akidah Islam itu benar. Ya, sehingga kadang orang selalu mau melogikakan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi thuluthil akhir minal lail. Jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian logika bermain di situ. Menurut logika bahwa malam itu terus berjalan. Malam itu terus berjalan. Jadi kalau misalnya sekarang di Indonesia malam, nanti malam ketika di Indonesia pagi, di dunia yang lain itu malam. Ya, kemudian ketika di situ pagi lagi, dunia yang lainnya lagi malam, terus berjalan. Jadi katanya Allah nanti nggak pernah ke arsy gitu. Nah, ini kan logika. Ya, tapi sekali lagi tidak semua akidah Islam apalagi berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke logika kita. Masuk ke logika kita. Coba bayangkan hadis Nabi yang menyebutkan tentang surah Al-Fatihah yang dibaca oleh orang-orang yang sholat. Ya, setiap mereka menyebutkan satu ayat Allah menjawab. Setiap sebutkan satu ayat Allah menjawab. Jadi bagaimana cara Allah menjawab ya orang yang menyebutkan atau membaca Al-Fatihah dengan jumlah yang begitu banyak dan bersamaan? Nah, ini nggak masuk logika kita. Oleh karena itu, maka pemikiran ya yang berdasar logika ini itu tidak punya pegangan, tidak punya pegangan. Ya, wal muhassin wal muqabbih wal aql. Yang menilai sesuatu itu benar ataupun buruk itu akal. Itu kalau pemikiran. Itu nanti beda dengan manhaj. Kalau pemikiran yang menilai benar apa bagus atau jelek itu apa? Akal. Itu huwa ma yakunu bihi at-tafkir. Ya, kalau begitu maka itulah yang menjadi sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran. Jadi kalau dalam sebuah pemikiran mengatakan itu bagus, maka menurut syariat belum tentu bagus. Demikian pula sebaliknya, menurut sebuah pemikiran itu buruk, menurut syariat belum tentu buruk. Belum tentu buruk. Ya, wa minal musallamat annal ukula tatafawatu fi tahsiniha wa taqbihiha.
Dan perkara yang kita terima bersama bahwa akal-akal itu bertingkat-tingkat di dalam mengatakan sesuatu itu baik atau buruk. Ya, jadi akal itu tidak pada satu patron. Akal itu tidak satu patron. Misalnya anggaplah ya, ada sesuatu yang kita katakan bagus, tapi standar bagus saya dengan Anda itu beda. Ya kalau misalnya dinilai bagus itu 7 sampai 10, nah nanti ada yang mengatakan ini bagusnya tingkatnya 7, ini bagusnya tingkatnya 8 dan seterusnya. Jadi dia nggak punya standar akal. Jadi itulah akal, nggak punya standar, tidak punya standar. Jadi ini perkara yang kita sepakati bahwa akal itu bertingkat-tingkat di dalam mengatakan sesuatu itu bagus atau buruk. Wa huna al-khalal. Nah, disinilah kekurangan akal. Disinilah kekurangan akal, tidak punya standar tetap. Beda dengan Al-Quran, beda dengan hadis, itu punya standar tetap. Kebenarannya jelas, al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Allah berfirman, kebenaran itu datang dari Rabb kalian, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu. Ya, kemudian dalam awal ayat surah Al-Baqarah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau sesuatu ingin dijadikan petunjuk, itu patronnya harus tetap, tidak boleh goyang dia. Sedangkan akal itu goyang, sehingga akal tidak bisa dijadikan standar di dalam apa? Memahami akidah. Ya, walaupun kita tidak katakan bahwa akidah itu tidak sesuai dengan akal, tidak seperti itu. Tapi kalau dijadikan akal sebagai standar membenarkan, menyalahkan, membaikkan, menjelekkan di dalam masalah akidah, ini salah. Kenapa? Karena akal punya kekurangan. Walidha nara takbihah syar'i. Oleh karena itu kita melihat bagaimana syariat menganggap buruk orang yang menjadikan akalnya sebagai patron, sebagai ukuran, atau menjadikan pikirannya sebagai ukuran. Ya, kita lihat. Taib. Mereka yang menjadikan hawa nafsunya, pikirannya, apa yang dia inginkan itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, pikiran dan akalnya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Hawa nafsu, akal, ya, hawa nafsunya. Fa anta takunu alaihi wakil, ya, afa anta takunu alaihi wakil, apakah engkau akan menanggung ya mereka itu? Maknanya apa? Annahu ata'a hawahu ka ta'atillah. Artinya dia mentaati hawa nafsunya seperti dia mentaati Allah. Jadi dia mentaati hawa nafsunya seperti dia mentaati Allah. La yahwi syai'an illa ittaba'ah. Tidak dia menginginkan sesuatu dari hawa nafsu tadi kecuali dia pasti ikuti hawa nafsunya tadi. Ini menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Sesembahan. Tidaklah ada yang diinginkan hawa nafsu kecuali dia ikuti. Takunu alaihi wakila, dan engkau tidak bertanggung jawab. Apakah engkau akan bertanggung jawab dengan mereka? Maksudnya menjaga mereka, menanggung mereka, membantah semua pemikiran yang ada. Lasta taqdiru ala dzalik, kamu tidak akan mungkin untuk bisa melakukannya. Innama alaikal balag, kamu tugasmu hanya menyampaikan. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah, kamu Muhammad tugasmu menyampaikan. Ya, innama anta mundhirum may yakhshaha. Kamu Muhammad tugasmu memberikan peringatan kepada orang yang takut. Itu aja tugas kita. Bukan tugas kita membantah semua pemikiran. Menyampaikan saja. Nah, di sini ada sebuah pelajaran. Pemikiran yang menyimpang itu tidak harus langsung dibantah pemikiran itu, karena banyak sekali pemikiran yang menyimpang. Terkadang kita cuma menyampaikan sesuatu yang benar, maka sudah banyak pemikiran yang sudah terbantah secara langsung atau secara tidak langsung. Ya, paham ini maksudnya? Jadi tidak semua ada pemikiran kita bantah, nanti kita sibuk di situ. Jadi tugas kita adalah menyampaikan akidah yang benar gini. Nanti orang akan tahu ini akidah yang benar. Sehingga ketika ada akidah yang salah yang mereka dengar, mereka langsung menolaknya.
Karena yang dia pelajari adalah akidah yang benar. Jelas sudah? Jadi kalau setiap masalah kita bantah, nggak akan selesai masalah. Orang nanti nggak ada waktu untuk belajar kebenaran. Tidak ada waktu untuk belajar akidah. Taib. Maka wahada yughayyiru tamaman lil manhaj. Dan ini tentunya sangat berbeda dengan manhaj. Ini tadi pemikiran yang bisa berubah-ubah, yang tidak punya standar, itulah pemikiran. Nah, adanya kelompok-kelompok tadi, dasar mereka adalah apa? Pemikiran, bukan dalil, pemikiran dasarnya. Dasar mereka adalah pemikiran. Sehingga muncul kelompok. Menurut dia begini, muncul lagi kelompok. Menurut dia begini, muncul lagi kelompok. Nanti beda dengan manhaj. Manhaj itu jalan yang lurus, yang kemudian orang mengikuti dengan taslim, dengan menyerahkan diri. Ya, taib. Ini sangat berbeda dengan manhaj. Fahuwa zimamul fikri al-muntalik wa muqayyiduhu. Ya, jadi manhaj itulah yang akan mengikat pemikiran, yang akan mengikatnya, akan mengikat pemikiran dan akan menguatkannya. Nah, sekarang apa manhaj? Manhaj atau bisa kita sebut al-minhaj, manhaj atau al-minhaj, biasa kita dengar. Ini berasal dari kata an-nahju. An-nahju. Wa huwa at-tariqul mustaqimul wadih. Dia adalah jalan yang lurus dan jelas. Itu manhaj. Di manhaj itu jalan yang lurus dan jelas. Ini yang kita ikuti. Ini yang diikuti oleh ahlu sunnah. Jalan lurus dan jelas. Berapa jumlahnya? Wa huwa wahidun. Dia satu. Manhaj itu satu. Ya, cuma kadang sebagian kita memang mengatakan ada manhaj yang salah. Artinya pemikiran yang bertentangan dengan manhaj. Jadi manhaj itu jalan yang lurus dan terang dan dia jumlahnya satu. Beda dengan pemikiran. Pemikiran itu banyak. Banyak sekali. Ya, kalau manhaj satu. Nah, kalau misalnya dikatakan ya, artinya ai istabanahu wa salakahu. Jalan atau seseorang mengikuti jalan, itu namanya intahaja atau manhaj. Jadi jalan itu manhaj, maksudnya jalan itu terang, terang jalannya. Maka manhaj diambil dari kata itu, diambil dari kata itu. Atau dikatakan misalnya istanhaja sabila fulanin. Istanhaja artinya salaka, menelusuri atau menjalani, gitu. Jadi dia menjalani sabila fulanin, jalannya si fulan, jalan fulan. Jadi manhaj jalani atau mengikuti atau berjalan. Wa bihadza yadhharul farqu bainal lafdhain wa dalalatihima. Oleh karena itu di sini jelas perbedaan antara dua lafaz ini. Lafaz dan manhaj. Jadi pemikiran itu beda dengan manhaj. Makanya tidak bisa dikatakan orang yang mengikuti manhaj salaf kemudian dikatakan ini kelompok. Pemimpinnya siapa gitu. Kalau pemikiran itu biasa ada yang mengeluarkan pemikiran kemudian punya ketua, punya tokoh atau punya pemimpin. Kalau manhaj, anggaplah manhaj ahlu sunnah wal jamaah atau manhaj salaf itu tidak tahu siapa pemimpinnya. Kalau pun dituntut pemimpinnya siapa, maka dia akan nanti ujung-ujungnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi seperti itu. Jadi pemikiran itu seringnya dikonotasikan dengan sesuatu yang buruk yang menyelisih syariat. Ya, menyelisih syariat yang dinukil dari jalan orang yang maksum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, untuk apa belajar manhaj? Belajar manhaj seorang bisa menyingkap ranjau sebuah pemikiran di setiap zaman dan di setiap waktu. Jadi kenapa kadang ada pemikiran yang salah, lalu kita nggak tahu ini pemikirannya salah,
Salah satu sebabnya karena tidak belajar manhaj. Tidak belajar manhaj. Nah, salah satunya kalau dia kaitannya dengan masalah akidah, tidak belajar manhaj dalam akidah yang telah dijalankan oleh salafus soleh. Kalau mereka belajar akidah al-sunnah wal jamaah, akidah salafus soleh, akidah ulama terdahulu, maka insya Allah mereka bisa menyingkap ranjau-ranjau dan kejelekan-kejelekan, kesalahan dari setiap pemikiran yang ada di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya, maka ini sangat penting terutama di zaman kita sekarang ini, banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan Islam, menyandarkan dirinya kepada orang yang berilmu, namun kemudian mereka tidak memahami apa? Tidak memahami manhaj. Ini kekeliruan. Ya, jadi akidah yang benar itulah yang sebenarnya kita cari. Itu yang sebenarnya kita cari. Seperti menghafal Al-Quran dan seterusnya itu bonus sebenarnya. Yang kita cari sebenarnya akidah yang benar. Ingat ya kisahnya Al-Ma'bad Al-Juhani yang kita kisahkan di pekan yang lalu secara sekilas ya. Seorang Qadari, orang pertama yang berbicara tentang apa? Takdir. Disebutkan dia itu ulama. Di zaman siapa? Tabi'in. Di zaman tabi'in. Seorang ulama, seorang yang paham Quran dan seterusnya. Tapi apanya rusak? Akidahnya. Taib. Sampai Abdullah ibnu Umar mengatakan barok dari orang seperti itu, berlepas diri dari orang seperti itu. Ini menunjukkan bahayanya pemikiran yang salah. Ya, pemikiran yang salah. Taib. Ya, makanya ada anak yang ingin kita masukkan ke pondok-pondok pesantren ya, menghafal Quran dan seterusnya. Silakan menghafal Quran, tapi cari pondok-pondok yang memiliki manhaj yang lurus. Hafalan Qurannya ada, tapi manhajnya mengajarkan manhaj akidah yang benar, mengajarkan iman yang benar, mengajarkan tauhid yang benar. Ya, taib. Nah, kemudian wa min alamatin wa dalalatil manhaji alladhi huwa at-tariqul mustaqimul wadhihu al-wahid, di antara tanda dan dalil bahwa manhaj itu adalah jalan yang lurus dan jelas dan jumlahnya satu. Ini disebutkan dalil satu persatu nanti. Dalil yang menunjukkan apa? Bahwa manhaj itu adalah jalan yang lurus dan jelas dan jumlahnya satu. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-An'am ayat 153. Itu yang pertama. Surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Dan ini adalah jalanku yang lurus. Sirat satu. Sirat. Ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang satu lurus, nah gitu. Mustaqimah. Fattabi'uh. Maka hendaklah engkau mengikuti jalan itu. Jadi kita disuruh mengikuti jalan yang satu. Fattabi'uhu. Satu jalan itu. Paham sudah? Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti subul. Subul itu jamak dari as-sabil. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan di sini bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Tapi yang bagus kemudian sirati sama dengan sabil, sirat, sabil sama. Itu dijadikan mufrad, dijadikan bentuk tunggal satu. Ya, dijadikan bentuk tunggal satu. Adapun yang sesat, yang jelek, itu dijadikan bentuk jamak. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena itu akan menyesatkan engkau. Fatafarraqa akan menyebabkan engkau terpecah. An sabili, dari jalan Allah. Tetap sabil, pakai sabil. Tadi sebelumnya disebut subul. Ya kan? Subul. Ternyata jalannya Allah juga disebut sabilih, sabil. Sama maknanya. Cuma satu jamak, satu mufrad. Satu bentuk jamak, satu bentuk tunggal. Nah, adanya banyak jalan menyebabkan orang pecah. Makanya jalan itu cuma satu. Jalan cuma satu. Jalan yang harus kita tempuh dalam beragama itu cuma satu. Jalannya Rasulullah SAW. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kalau kita bikin jalan yang lain lagi yang berbeda dengan jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam, fatafarraqa bikum an sabili, maka menyebabkan kamu terpecah dari jalannya Allah. Dari jalannya Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Artinya ikuti wasiatnya Allah sebagai bentuk ketakwaan. Nah, sekarang kalau mau bersatu ya ikut jalan yang lurus. Ikut jalan Allah Subhanahu wa taala, ikut jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan mengikuti jalan lain, atau yang lebih parah adalah jangan membuat jalan yang lain. Jadi sebenarnya kita ya mengikuti apa yang ada sebelumnya. Jangan membuat sesuatu yang baru, pemikiran baru, membuat Islam yang baru, membuat sunnah yang baru. Jangan. Tapi hendaklah seorang mengikuti apa yang ada sebelumnya. Wa munasabatuha fi hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan ini sangat cocok dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam An-Nasai, ya, dan selain mereka dari jalan Asim bin Abi Najwad, ya, dari Abu Wa'il Syakik bin Salama dari Abdullah ibn Mas'ud. Taib. Jadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud gimana bunyinya? Dia mengatakan qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambar satu garis lurus garisnya. Satu garis dia gambar. Ya. Faqala hadza sabilullah. Lalu kemudian Nabi bersabda, ini yang saya gambar inilah ibaratnya jalan Allah, satu. Ya. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Lalu kemudian Nabi menggambar lagi garis-garis yang lebih banyak lagi. Khututon, bukan khattan, bukan khattun tapi khututun. Khututon di sini. Jadi Nabi menggambar garis-garis yang banyak lagi. An yaminihi wa an shimali, di samping kanan samping kiri. Jadi ini misalnya garis lurus ya. Kemudian bagian atas, bagian bawahnya itu banyak garis-garis yang Nabi gambar. Banyak. Kalau biasanya kita gambar garis begitu, yang panjang yang mana? Yang satu atau yang banyak? Yang satu yang panjang ya. Yang banyak itu biasanya pendek-pendek. Ini ibarat atau ini gambaran bahwa jalan-jalan yang ditawarkan manusia kelihatannya lebih praktis, lebih instan, lebih cepat, tapi tidak akan sampai kepada tujuan. Dan jalan Rasulullah kelihatannya panjang, tapi pasti sampai kepada tujuan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, man istatala at-tariq dha'ufa sa'yuh. Siapa yang menganggap jalan itu panjang, maka akan lemah langkahnya. Makanya kadang kita mengikuti sunnah, kita menjadi lemah karena mau ikut sunnah kok susah sekali, panjang sekali perjalanan gitu. Kalau mau mengikuti kelompok-kelompok yang ada, itu kok cepet gitu. Dari dulu pembahasan kita kok akidah terus. Mereka sudah bahas tentang misalnya khilafah gitu. Kita masih bahas akidah terus gitu. Kok bisa lama sekali kita? Mereka praktis. Seakan-akan. Itulah gambarannya. Baik. Jadi sekali lagi Nabi gambar garis kanan di kanan kirinya dengan banyak garis. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wa hadhihi subulun, dan ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan di setiap jalan-jalan yang banyak ini, di atasnya ada syaitan yang mengajak untuk mengikuti jalan itu. Makanya jalan-jalan yang ditawarkan oleh manusia, jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan, jalan-jalan yang menjauhi sunnah Rasulullah, itu kelihatannya menarik. Karena di setiap jalan itu ada apa? Syaitan. Baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengajak kepada jalan itu. Loh, ini kan jalan menyelisih Nabi. Kenapa kok ada orang yang mengajak ke situ? Itulah kerjanya syaitan, mengajak kepada jalan-jalan
yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap jalan-jalan itu ada syaitan yang mengajak. Gimana kalau syaitan yang mengajak? Ya, Adam saja, manusia pertama, ya, ayah kita atau kakek kita pun dijerumuskan oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Langsung dua loh ya. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan kemudian menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa. Masya Allah. Menggelincirkan keduanya. Syaitan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Dulu syaitannya dari kalangan jin. Ketika Adam. Lah sekarang syaitannya dari kalangan jin dan manusia. Lebih banyak lagi jumlahnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Ya, jadi seperti itu. Tsumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat surah apa ini? Al-Baqarah, apa namanya? Surah apa ya? Saya lupa. Al-An'am kalau nggak salah ya. Surah Al-An'am. Cuma saya lupa ayatnya nih. Jadi Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u." Yang kita sebut tadi ya. Berarti surah apa? Al-An'am ya, ayat 153 yang kita baca tadi berarti. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalan Allah jalanku yang lurus. Allah berfirman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikuti ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecahkan kamu dari jalan Allah, memisahkan kamu dari jalan Allah. Jadi sekali lagi dari ayat dan hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Beberapa pelajaran. Paling tidak 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama, annal manhaja tariqun wahidun mustaqimun la iwijaja fihi albattah. Manhaj itu adalah jalan yang satu, lurus dan tidak bengkok-bengkok. Lurus dia, tidak bengkok-bengkok. Ya, jalan itu lurus. Jalannya Nabi lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tidak meliuk-liuk gitu. Dia lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan dia tidak mau mengambil jalan-jalan yang lain dengan belok ke kanan ataupun ke kiri. Dia lurus terus. Ini pelajaran. Wa inna ma haddallahu sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi jalannya. Jalannya Allah itu ada batasannya. Tidak boleh dilewati, ya, tidak boleh dilewati ke kanan atau ke kiri. Ada batasan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan jalan Allah itulah syariat kita. Yang membatasi jalanan-jalanan tersebut, ya, yang membatasi jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia lurus. Wali anna tariqahu wahidun, dan jalannya Allah itu satu. Wali hadza jama'as subul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk jalan-jalan yang lain itu dalam bentuk jamak. Dalam bentuk apa? Jamak. Karena jalan-jalan yang lain itu banyak. Kenapa bisa? Litafarruqiha wa tasya'ubiha. Karena jalan-jalan tersebut adalah berpecah. Tasya'ub, dan bercabang atau berpindah dari jalan yang lurus tadi. Jadi dia meninggalkan jalan yang lurus. Dia meninggalkan jalan yang lurus. Jadi misalnya ini jalan yang lurus ya. Tiba-tiba dia berpaling dari jalan yang lurus tadi. Berarti dia berpisah, meninggalkan jalan yang lurus. Maka disebutlah dia berpecah. Maka muncullah perpecahan. Semakin banyak jalan yang diikuti orang, semakin muncul perpecahan. Kan jalannya banyak. Tapi kalau jalan-jalan tadi, misalnya pemikiran tadi tidak diikuti, yang nggak ada perpecahan, atau perpecahannya akan menjadi sedikit. Cuma yang mengikuti jalan-jalan tadi itu banyak.
Kenapa? Itu tadi salah satu gambaran yang saya sebutkan, karena jalan tadi kelihatannya praktis, ya, kemudian apa? Dia instan, pendek jalannya. Jadi orang selalu mau yang pendek, tidak mau menempuh jalan yang harusnya dia tempuh. Dia maunya yang pendek. Nah, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala wali, pelindung, penjaga orang-orang yang beriman. Dia orang beriman dijaga oleh Allah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari mana? Minadh-dhulumat. Tidak disebut minadh-dhulmah, tapi dhulumat. Dhulumat itu bentuk jamak. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Bukan kegelapan saja, kegelapan-kegelapan. Kemana? Ilan nur, kepada cahaya. Bukan anwar, tapi nur. Nah, kalau anwar kan jamak. Ini nur satu. Cocok anwar carinya nur gitu ya. Sama-sama cahaya. Ya. Jadi di sini disebutkan nur satu. Gitu. Nur satu. Tapi dhulumat berapa? Bentuk apa? Jamak dia. Dhulumat, bukan zulmah. Zulmah itu satu. Kalau dhulumat berarti banyak. Allah mengeluarkan mereka dari mana? Dari banyak kegelapan menuju kepada satu cahaya. Dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan, diarahkan kepada satu jalan, satu cahaya. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumus taghut. Penjaga-penjaga mereka adalah taghut. Yukhrijunahum. Taghut-taghut itu, setan-setan itu mengeluarkan mereka minan nur, dari cahaya. Satu. Jalannya Rasulullah dari cahaya. Ilad dhulumat, menuju kepada banyak kegelapan. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalannya Rasulullah kalau mau selamat. Jadi ketika kita meninggalkan jalan Rasulullah, maka kita telah dikeluarkan oleh taghut, ya, dari apa? Dari cahaya menuju kegelapan. Terserah kegelapannya macam-macam kegelapan. Setan nggak akan larang kita masuk ke dalam kegelapan manapun. Sisa pilih, kegelapan itu banyak. Jalan-jalan yang menyelisih Rasul itu banyak. Silakan tinggal pilih. Tapi jalan yang menuju Rasulullah satu. Jalan yang menuju Allah satu. Jalan yang ditempuh Rasulullah satu. Itu yang ada cahayanya. Ya, itu yang ada cahayanya. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penduduk neraka, orang-orang kafir yang dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Fajama'ul dhulumat. Allah menjadikan bentuk kezaliman, bentuk kegelapan itu banyak. Lianna tara'iqaha kidadan, karena jalan-jalan itu banyak jumlahnya. Wa afradan nur, dan Allah menjadikan nur itu mufrad, satu, tunggal. Lianna tariqahu wahidun, karena jalan cahaya cuma satu. Oleh karena itu kita harus mengikuti jalan yang satu. Nah, kemudian ketika kita mengikuti jalan yang satu, jalannya siapa? Kita bilang jalannya salafus saleh. Kenapa jalan mereka? Pertanyaan kita balik kepada dia. Lalu jalan siapa yang kita mau tempuh kalau bukan jalan mereka? Nah, jalan yang kita tempuh dari jalan salafus saleh bukan sekedar salafus saleh itu bilang begini, bukan. Tapi bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka mengikuti sunnah, bagaimana cara mereka menyikapi Al-Quran, bagaimana cara mereka menyikapi hadis, bagaimana cara mereka di dalam memahami akidah. Begitu kita. Jelasnya? Jadi bisa saja berubah. Cuma yang tidak berubah adalah metode. Itu nggak berubah. Bisa saja misalnya fatwa ulama terdahulu, kemudian fatwa ulama sekarang berubah. Ada bentuk perbedaan, tapi metodenya nggak berubah. Apa metodenya? Semua dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu metode yang dipakai. Itu metode yang dipakai. Jelas insyaallah? Baik. Itu yang pertama yang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
pelajaran yang kedua, jadi pelajaran pertama tadi bahwa jalan itu, jalan manhaj itu, ya, jalan yang lurus, manhaj itu adalah jalan yang satu lurus dan tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang B atau yang kedua, al-amru bittiba'il manhaj. Dalam ayat dan hadis yang kita sebutkan sebelumnya tadi, ada perintah untuk mengikuti manhaj. Dari kalimat mana? Fattabi'uhu. Ya, fattabi'uhu. Jadi disebutkan di situ, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, begitu kata Allah. Kemudian Allah berfirman, fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan yang lurus itu. Berarti ada perintah untuk mengikuti manhaj. Loh, kok bisa? Ya, karena manhaj itu jalan yang lurus. Ada perintah untuk mengikuti manhaj. Jelas ini? Waluzumi tariqit taqwa, dan melazimi itu bahasa Arab sebenarnya. Apa melazimi? Melazimi, menetapi, ya bahasa kita berpegang teguh dengan jalan ketakwaan. Dengan jalan apa? Ketakwaan. Baik. Apa jalan ketakwaan itu? Apa jalan ketakwaan itu? Ya, ketaatan. Jalan ketakwaan adalah ketaatan. Dia adalah thoriqul falah, jalan keselamatan, wal izzah, jalan kemuliaan, was sa'adah, jalan kebahagiaan, wal wiqayah minal fikri al mutatarrif, dan penjaga dari pemikiran-pemikiran yang melampaui batas. Pemikiran-pemikiran yang melampaui batas. Jadi kalau kita mengikuti jalan yang lurus, kita akan terjaga dari pemikiran-pemikiran yang melampaui batas. Nah, bagaimana bentuk pelampauan batas dari pemikiran tadi? Yaitu ketika pemikiran tadi mencoba untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Termasuk dalam masalah akidah. Termasuk dalam masalah akidah. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, an-nahyu an sulukis subul al-mutafarriqah. Larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang berpecah-pecah. Jalan-jalan yang berpecah-pecah. Allati ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di mana di setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak untuk mengikuti jalan tadi. Fahadhil afkar. Inilah yang disebut dengan pemikiran. Kita dilarang untuk mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi kewajiban kita dalam masalah akidah adalah apa? Taat, dengar, taat. Itu saja. Beriman, mengimani. Itu saja tugas kita. Apa yang diimani dan apa yang ditaati, apa yang dijalankan oleh salafus saleh, maka kita begitu sudah. Jangan membuat sesuatu yang baru, karena itu al-afkar, itu pemikiran-pemikiran. Dhallatun mudillah, sesat dan menyesatkan. Apa kok bisa beda sesat dan menyesatkan? Ya beda. Kalau sesat artinya orangnya yang mengeluarkan pemikiran itu sesat. Dan menyesatkan artinya pemikiran itu bisa menyesatkan orang lain. Paham sudah? Dia sesat dengan pemikirannya dan dia bisa menyesatkan orang lain dengan pemikiran tadi. Ya, ada larangan untuk mengikuti pemikiran-pemikiran seperti itu. Tulabbisu bismil manhaj. Kemudian pemikiran-pemikiran tadi ditalbis. Ditalbis apa? Disamarkan. Disamarkan dengan nama al-manhaj. Ini sama nama manhaj juga. Ya, dengan nama manhaj. Taib. Wa tatalawwanu fihi. Kemudian dibuat berwarna-warna supaya menarik. Wa burhanu dzalik fi qouli ta'ala, ya. Dan penjelasan tentang ini atau penjelasan tentang ini fi qaulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang ini adalah pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dengan sanad yang hasan. Nah, disebutkan Rasulullah mengatakan yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman nanti dajjalun kadzabun, dajjal yang pendusta. Jadi akan datang di akhir zaman nanti dajjal pendusta. Ya'tunakum minal ahadits, mereka mendatangi kalian dengan membawa hadis-hadis. Bawa hadis juga dia. Jadi para pendusta ini dikatakan Nabi akan datang, dia bawa hadis. Jadi bukan berarti orang yang menyimpang pemikirannya nggak punya hadis, punya. Cuma kita sudah sebutkan sebelumnya, penempatannya yang salah. Hadisnya benar, penempatannya yang salah. Jadi tunakum minal ahadits, mereka akan mendatangi kalian dengan membawa hadis-hadis. Bima lam tasma'u, dengan sesuatu yang kalian tidak tahu, tidak pernah dengar. Antum wala aba'ukum, kalian tidak pernah dengar, bapak-bapak kalian juga tidak pernah dengar. Ya, wa iyyakum wa iyyahum, hati-hatilah kalian dari mereka. La yudillunakum wala yaftinunakum, jangan kalian sampai disesatkan oleh mereka, dan jangan sampai kalian difitnah, ditipu oleh mereka. Ya, tertipu dengan hadis. Karena hadisnya benar, tapi penempatannya salah. Tapi sering-sering juga hadisnya hadis palsu. Dan itu sering banyak hadis-hadis palsu. Dalam masalah akidah lagi, hadis palsu, hadis lemah. Oleh karena itu disebutkan bima lam tasma'u antum wa aba'ukum, dengan sebuah hadis yang kalian dan bapak-bapak kalian nggak pernah dengar hadis seperti itu. Dan itu banyak dalam masalah akidah, hadis-hadis palsu yang tersebar. Ya, hadis-hadis tentang masalah akidah yang lemah itu banyak tersebar. Nah, oleh karena itu Rasulullah menasihatkan kepada kita semua umatnya, la yudhillunakum, jangan sampai mereka berhasil menyesatkan kalian, wala yaftinunakum, jangan sampai mereka berhasil untuk menipu kalian. Hati-hati. Baik. Nah, kemudian kita jelaskan di sini, ada penjelasan dalam buku ini, disebutkan oleh Nabi yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman. Dan ini merupakan tanda kenabian. Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Bukan berarti Nabi tahu ilmu gaib, tapi Nabi diberitahu oleh Allah. Nabi dibimbing, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Akan datang pada akhir zaman nanti. Ini menunjukkan tanda-tanda apa? Tanda kenabian. Kemudian disebutkan oleh Nabi, siapa yang datang? Ad-dajjalun atau dajjalun kadzabun. Dajjal dan pendusta-pendusta. Jadi kadang pendusta itu bisa dikatakan dajjal. Ya, karena ya dajjal kan, dajjal yang akan datang, yang kita berlindung dari fitnah dajjal kan pendusta. Maka orang-orang yang suka berdusta, ya, bisa digelari seperti itu, dajjal. Apalagi berdusta dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Ya, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini bin jinsi tilkas subul allati khattaha yaminan wa shimalan. Mereka itu masuk dalam jalan-jalan yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kanan dan kiri. Di situ mereka, para pendusta itu. Fahadha fikrun mukhalifun lil manhaj. Maka inilah yang disebut dengan pemikiran yang menyelisihi manhaj. Jadi itu bukan manhaj. Pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Qadariyah, pemikiran Murji'ah, pemikiran Jahmiyah, itu pemikiran semua, bukan manhaj. Maka jangan diikuti, karena kita disuruh mengikuti apa? Manhaj. Manhaj adalah jalan yang ditempuh Rasulullah dan para sahabat. Dan nanti akan kita lihat beberapa ayat dan hadis. Mudah-mudahan sampai, ya, kita kalau tidak ya nanti insyaallah berikutnya akan kita lihat bagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk istiqamah di atas jalannya para sahabat dan para tabi'in, ya, ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi disebutkan di sini, ini pemikiran yang menyelisih manhaj. Wa alamatuhu, dan tandanya adalah annahum kadzabun, bahwasanya mereka itu pendusta.
Dajjalun haitsu yuhadditsu bibida'in, ketika mereka menceritakan atau membuat perkara baru dalam agama. Mendusta. Bukan bagian agama, tapi mereka masukkan dalam agama. Apa namanya ini? Bid'ah. Ini masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia, nggak ada bid'ah dalam masalah dunia. Naik pesawat kah misalnya, pakai piring makan dan seterusnya, nggak ada bid'ah. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masalah dunia silakan berkembang. Buat sesuatu yang baru, buat inovasi, buat kemajuan teknologi, tidak ada masalah. Yang penting di dalamnya tidak ada bentuk kezaliman, di dalamnya tidak ada bentuk sesuatu yang bisa menghancurkan, merusak tatanan kehidupan dan lain sebagainya. Silakan, tidak ada larangan. Cuma dalam masalah agama nggak boleh. Dalam masalah agama tidak boleh. Ini kesalahan orang, selalu sok mau membantah ya bid'ah, tapi dia contohkan masalah dunia. Ini gagal paham. Bukan itu yang dibahas. Dan para ulama terdahulu juga di dalam pembahasan masalah bid'ah tidak pernah singgung-singgung masalah dunia, karena bukan itu pembahasan. Saya nggak tahu mereka dapat dari mana itu. Tapi pede juga mereka sampaikan di media sosial gini, oh Wahabi itu gini, padahal mereka juga bid'ah gini-gini. Nggak tahu dapat dari mana. Ini salah pemahaman. Jadi yang dimaksud bid'ah adalah apa? Perkara yang baru dalam agama. Perkara baru dalam agama. Jadi pendusta-pendusta itu, Dajjal tadi membuat sesuatu yang baru dalam agama. Minal qaul laisat fil manhaj, berupa ucapan yang tidak berasal dari manhaj. Maksudnya tidak berasal dari jalan yang lurus tadi. Tidak berasal dari Rasulullah. Laisat fi tariqil mustaqim, tidak di atas jalan yang lurus. Wal matlub at-tahdhir minhu, maka yang dituntut adalah apa? Tahdzir, berhati-hati dari hal seperti itu. Li'annahu dhallun fattanun, karena orang tersebut sesat dan membuat fitnah. Haitsu takallama bi suratil manhaji wa laysat minhu. Ya, ketika dia berbicara tentang manhaj, padahal itu bukan bagian dari manhaj. Ketika dia berbicara tentang Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam. Ketika dia bicara tentang sunnah, padahal bukan bagian dari sunnah. Ketika mereka bicara tentang akidah, padahal itu bukan bagian dari akidah Islam. Dari akidah Islam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, maka hendaklah seorang benar-benar mempelajari manhaj yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian atau fastaqim, istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi kita disuruh istiqomah, berjalan di atas apa yang diperintahkan kepada kita. Jangan membuat sesuatu yang baru. Apa yang diperintahkan, kita istiqomah di situ. Wa man taba ma'ak, dan istiqomahlah kamu sebagaimana orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Artinya melampaui batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Dia lampaui lagi, lampaui. Contoh misalnya tentang masalah istiwa, tentang masalah nuzul Allah turun, tentang masalah Allah beristiwa. Itu kan kita cuma disuruh beriman. Sudah, kita melampaui batas, kita pikirkan kita nanti kalau begini nanti. Itu namanya melampaui batas. Sok pintar gitu. Ya, sok pintar. Dia bicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disebutkan Allah. Allah tidak jelaskan. Jadi yang kita lakukan adalah mengimani apa yang sudah Allah jelaskan. Kalau kita tidak sampai ke sana akal kita, cukup kita cuma imani. Kita nggak dituntut akal kita sampai ke sana. Karena ini perbuatan Allah yang kita tidak akan mampu untuk memikirkannya. Allah tidak ditanya dan kita akan ditanya. Jelas ini insya Allah. Jadi jangan seseorang menjelaskan tentang Allah melampaui batas. Wala tadghaw, jangan melampaui batas, jangan. Cukup apa? Istiqomah di atas apa yang diperintahkan, itu saja. Apa yang diperintahkan kepada kita berkaitan dengan masalah Allah,
mengimani saja. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah ya mengetahui atau melihat apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Jadi di sini disebutkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomalah engkau menjalani apa yang diperintahkan kepadamu. Maka inilah manhaj. Mengikuti apa yang diperintahkan kepada kamu. Apa itu? Lihat sunnah. Apa yang diperintahkan kepada kita. Itu saja diikuti. Itu manhaj namanya. Haitsu amara subhanahu wa ta'ala rasulah. Ketika Allah memerintahkan ya rasulnya wa ibadahu al-mu'minin, dan hamba-hamba yang beriman ma'ahu, yang bersama dengan Rasulullah, bithibat, untuk kokoh, wal mudawamah, dan terus menerus, alal manhaj, berada di atas manhaj, jalan yang lurus, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa al-mustaqim al-wadi al-wahid, jalan yang lurus, yang jelas dan satu jumlahnya. Wadzalika min akbaril aun 'alan nasri 'alal a'da. Inilah sarana terbesar untuk kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat pertolongan dari musuh-musuh kita, alladzina yatarabbasuna ad-dawaira bil biladi wal ibad, ya, yang selalu mengintai negeri-negeri dan mengintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh-musuh Islam selalu mengintai, mencari di mana kelemahan Islam. Nah, oleh karena itu sejak awal bagaimana dulu munculnya siapa? Abdullah bin Saba, ya. Yang pertama mengeluarkan pemahaman Syiah. Ya, itu kan dari situ. Oh, ini kaum muslimin nggak bisa kita serang. Gimana caranya? Ya udah, kita masuk Islam dulu pura-pura, setelah itu kita rusak dari dalam. Dan itu juga yang dilakukan oleh sebagian orang orientalis, orang-orang Belanda di zaman penjajahan, sehingga mereka berhasil mengalahkan ya sebagian kaum muslimin waktu itu di negeri ini dengan memporak-porandakan pemikiran mereka. Ya, maka kita lihat di antara para pejuang itu ada orang-orang yang masya Allah dari sisi akidah, ya, mereka lurus dalam masalah akidah. Oleh karena itu barakallahu fikum, itu yang mereka lakukan. Sampai ada sebagian orang orientalis, orang Belanda itu, mereka belajar di Mekah. Mereka belajar di Mekah. Setelah mereka tahu, mereka pulang, kemudian mengacaukan, membuat pemahaman-pemahaman baru di dalam agama. Ya, di dalam agama. Oleh karena itu barakallahu fikum, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Tugas kita hanya istiqomah di atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu saja. Tidak ada yang lain. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang lain, maka kita telah melampaui batas. Oleh karena itu disebutkan wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Apa artinya tatghaw, at-tughyan, ya? Apa artinya? Mujawazatul haddi fi syai'. Melampaui batasan dalam sesuatu. Melampaui batasan dalam sesuatu. Ya. Khurujun anil muttaba, keluar dari apa yang harusnya diikuti. Fahada fikrun mutatarrifun, maka ini adalah pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang melampaui batas, keluar dari apa yang harusnya dia lakukan. Yang harus dia lakukan adalah beriman, itu aja. Kalau ada penjelasan, jelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan logika kita. Kalau mau dijelaskan, jelaskan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan begini-begini, sudah, imani. Imani. Begitu. Jangan terlalu jauh. Sampai sekarang ada orang juga terlalu jauh di dalam menjelaskan, seperti penjelasan tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu dihubung-hubungkan semua itu kemana-mana. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat para ulama kita terdahulu berbicara tentang akhir zaman, mereka nggak banyak bicara. Mereka cuma sebutkan hadis, syarah sedikit, selesai. Nggak dihubung-hubungkan. Ini ada hubungan dengan tembok Cina misalnya, ini macam-macam. Dihubung-hubungkan semua. Oh, Dajjal akan keluar dari sini, dari sini, dari sini. Tugas kita adalah mengimani bahwa Dajjal akan keluar. Sudah selesai. Kita berlindung dari Dajjal. Setiap sholat, di akhir sholat kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika
min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu ya, kita berlindung sudah. Cukup itu kita lakukan. Sambil menguatkan terus keimanan. Sambil terus menguatkan keimanan. Karena orang-orang yang beriman, kalaupun Dajjal datang, dia akan melihat ada tulisan kaf, fa, ra. Ya, sudah cukup. Belajar tentang sifat-sifat Dajjal yang dijelaskan Nabi sudah cukup. Jangan kemudian dihubung-hubungkan. Ada orang lahir nih, mukanya kayak Dajjal yang gini-gini. Dihubung-hubungkan, Masya Allah. Kasihan orangnya kalau dia bukan Dajjal. Kan memfitnah namanya ini. Bisa kena undang-undang IT ya. Nah ini terlalu berlebih-lebihan. Dan dalam agama kita tidak disuruh begitu. Wala tadghaw, jangan kamu berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Innahu subhana khabirun bi a'malin wa bi a'mali wa aqwali ibadihi. Allah Subhanahu wa taala khabirun, Maha tahu tentang amalan seorang hamba dan ucapan mereka. La yaghfulu an syai'in. Allah tidak lalai sedikit pun. Wala yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan wa yuhadzirukumullahu nafsuh, dan Allah sendiri yang memperingatkan kalian untuk berhati-hati. Baik. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan untuk wahai Muhammad di atas sebuah syariat minal amri, dari sebuah perkara, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak paham. Siapa yang tidak paham bukan berarti dia nggak pintar. Mungkin dia profesor, tapi dia tidak paham syariat. Perhatian dia kepada hadis, perhatian dia kepada Al-Quran, perhatian dia kepada tafsir-tafsir para ulama terdahulu, perhatian dia terhadap syarah hadis dari para ulama terdahulu, itu sangat kurang sekali, tidak maksimal. Mereka lebih bangga dengan pemikirannya. Mereka anggap, oh, mereka ulama dulu kan laki-laki, saya juga laki-laki, saya bisa bantah dong, sama-sama laki-laki. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Baik, jadi kewajiban kita adalah mengikuti ya jalan yang lurus. Tsumma ja'alna 'ala syari'atin minal amri. Kemudian kami jadikan kaum Muhammad di atas syariat dari sebuah perkara. Fattabi'ha. Wahai Muhammad, ikuti syariat itu. Diikuti syariat. Ya, maka jangan lagi bikin tingkatan agama, ada syariat, ada hakikat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Kemudian nanti kalau sudah makrifat, syariat ditinggalkan. Ya, jangan lagi bikin seperti itu. Karena apa? Allah perintahkan fattabi'ha, ikuti syariat itu. Kita suruh ikut syariat. Dan syariat itu mencakup semuanya. Apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah adab, apakah dalam masalah ibadah dan seterusnya, itu dicakup semua oleh syariat. Oleh syariat, kita disuruh mengikuti syariat. Kalau suruh kita tinggalkan syariat, kalau sudah sampai tingkat di atasnya, berarti kita meninggalkan syariat. Mengatakan tingkatan saya bukan syariat lagi. Dan Allah perintahkan kita mengikuti syariat. Gimana ini? Tentunya perintah Allah lebih didahulukan. Baik. Jadi ja'alallahu Muhammadan 'ala syari'atin. Allah menjadikan Rasulullah Muhammad di atas sebuah syariat minal amri. Fahada manhajun lahu adba'un. Maka inilah manhaj. Dan syariat itu ada pengikutnya. Syariatnya siapa? Rasulullah. Jadi ceritanya gini. Allah bikin syariat. Diperuntukkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Muhammad syariat. Untuk apa ya Allah syariat ini? Ikuti gitu. Maka syariat itu pun ikuti Rasulullah. Maka Rasulullah mengikuti syariat itu. Dan syariat yang diikuti Rasulullah ini juga punya pengikut. Sisa kita mau pilih, apakah kita ingin mengikuti syariat yang dijalankan Rasulullah itu, atau kita mau bikin sesuatu yang baru. Nah itu, kita cuma punya dua pilihan. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah ucapan beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Ikuti saja yang ada, jangan lagi menambah membuat sesuatu yang baru. Faqad kufitum, maka itu sudah cukup. Itulah tugas kita. Dan ini sudah dinasihatkan oleh Rasulullah.
dinasihatkan oleh Allah, dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat yang lainnya. Itu yang harus kita lakukan. Jelas ya? Nah, kemudian di sini Allah berfirman, "Fattabi'ha", ikuti, min ghairi lima. Artinya ikuti tanpa harus bertanya kenapa, wala kaif, dan bagaimana. Pokoknya ikuti. Kenapa? Enggak usah tanya kenapa. Jadi Allah berfirman, "Fattabi'ha", wahai Muhammad, ikuti dia. Ya, ikuti dia, min ghairi lima, tanpa bertanya kenapa. Jelas ini? Oh, sudah ikut aja. Enggak usah bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa kalau sudah ruku harus berdiri lagi? Kenapa sudah berdiri harus sujud lagi? Enggak usah, ikut saja sudah. Demikian pula dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, yang penting ada dalil yang jelas. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah berfirman, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Ya, orang-orang yang tidak tahu. Hala istidamiha ma'al fikri. Ya, ketika dia binasa dengan pemikirannya, fahadha fikrun mutatarrifun, maka ini adalah pemikiran yang menyimpang. Jangan diikuti. Itulah orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu dirinya siapa. Ya, dia tidak tahu tentang syariat Allah itu apa. Oleh karena itu, salah satu ucapan Umar bin Khattab, saya lupa kalimatnya, saya cuma ingat maknanya. Kata beliau, kalau ada orang yang membantah kamu, dengan sebuah pemikiran, maka bantahlah dia dengan hadis, karena mereka lemah dalam masalah hadis. Jadi kalau ada orang itu, bantah dengan hadis. Bantah dengan apa? Dengan hadis. Baik, oleh karena itu, ayo semangat untuk belajar hadis, menghafal hadis, walaupun nggak semuanya, sebagian yang penting kita hafal hadis-hadis tersebut. Baik. Ini sudah lewat jam 5 ya. Nantilah kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan akan datang. Sekali lagi kita nggak akan paksakan sampai selesai semuanya ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi di pembahasan kita akan datang. Baik ya. Di sini masih ada ucapan Sufyan bin Abdullah kepada dari Rasulullah, ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah. Tapi insyaallah lah akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memahamkan kita dan istiqomah di atas jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak terpancing dengan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang dibawa oleh orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama, ya, dan tidak memiliki semangat di dalam mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Iya, pertanyaannya, apakah boleh saya jadi tukang rias pengantin? Hukum asal rias pengantin tidak ada masalah, selama di dalamnya tidak ada bentuk pelanggaran. Ya, kalau misalnya rias pengantinnya misalnya harus menghilangkan alis, seperti kita sebutkan sebelumnya ya, kemudian dilukis dengan alis baru, kena hujan meleleh, ya itu tentunya dilarang. Karena dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Jadi secara umum jika dia tidak melanggar syariat boleh-boleh saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia tidak membantu pengantin-pengantin yang bentuknya adalah melanggar syariat. Bentuknya melanggar syariat. Kalau misalnya dia bisa jaga itu dan kemudian dia lakukan secara
profesional, tidak merusak misalnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan wanita memang diperintahkan untuk apa? Untuk berhias sebenarnya. Ini cuma kadang kita kurang memahami tentang itu. Jadi perintah wanita untuk berhias. Cuma dilarang apa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Itu. Jadi bukan berarti berhias nggak boleh, bahkan syariat. Ya, bahkan di sebagian riwayat seperti kisah Ummu